Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya kedatangan Oppo A92 dengan keadaan ini bukan lupa sandi ya, tapi katanya tidak ada tampilan di layar. Dan handphone ini sudah dibongkar. Jadi kita akan coba sebelumnya apakah memang benar HP ini dalam keadaan hidup namun layar tidak tampil. Kita akan coba hidupkan, kita tunggu. Seperti ini ya penampakannya. Jadi ini sebenarnya ada gambarnya, displaynya bekerja tapi lampunya yang mati ya. Jadi untuk kerusakan ini LCD light-nya bermasalah atau lampu displaynya bermasalah. Tapi untuk gambarnya dia muncul. Jadi bukan driver LCD-nya tapi driver lampunya yang harus kita kerjakan. Oke, langsung saja kita akan coba bongkar ya. Saya akan coba bongkar, saya percepat. Kita akan fokus di bagian driver light ya atau IC lampu untuk seri Oppo A92. Kita akan coba percepat. Ini kita cek satu persatu. Semoga saja dimudahkan dalam pengerjaan Oppo A92 ini. Jangan sampai lupa untuk slot SIM-nya. Ini hampir saja saya lupa untuk slot SIM-nya, kita lepaskan dulu baru kita bisa bongkar ya secara perlahan. Untuk skrupnya itu di bawah tutup cover belakang itu. Jadi harus teman-teman panasi dulu ya untuk tutupnya itu baru bisa kita temukan skrup di bagian belakang. Hati-hati, di sini ada soket fingerprint juga. Jadi ini soket fingerprint ada di bagian power berarti ya untuk fingerprintnya seperti ini. Oke, lanjut kita akan coba cek apa lagi ya ini. Kita cek untuk tampilan Oppo-nya lagi ya untuk memantapkan apakah ada logo Oppo tampil. Karena tadi untuk pengecekan pertama itu ada sedikit bayang ya. Semoga saja teman-teman melihat di sini malah untuk logo Oppo-nya tidak begitu jelas. Tapi ini bisa dipastikan memang bahwasanya handphone ini bermasalah di bagian driver lampu ya. Oke, lanjut kita akan coba bongkar semuanya dulu. Ini ada segel berwarna merah ya, berarti bisa dipastikan handphone ini pernah kena air. Lanjut lagi kita akan coba bongkar handphone ini. Kita fokuskan di bagian mesin atau PCB-nya. Hati-hati untuk kamera ini kita akan coba lepaskan secara perlahan. Ada 4 kamera belakang ya dan 1 kamera depan ini. Jadi kita akan singkirkan semuanya dulu. Kita fokus di bagian PCB atau mesinnya. Setelah ini kita akan cek pakai skematik di manakah letak driver lampu untuk Oppo A92 ya. Kita singkirkan dulu, kita fokuskan di bagian PCB atau mesin. Ini kita akan coba bongkar di bagian manakah driver light untuk Oppo A92 berada. Kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga Borneo skematiknya terbuka. Oke, kita cari untuk hardware solusi saja ya biar mudah ya. Untuk Oppo A92 pakai Boss Harso ini dimudahkan sekali. Untuk kasus LCD light sudah ada, tinggal kita ikuti jalurnya ya. Dan ternyata ada di bagian blok di bawah CPU dan eMMC itu. Jadi kita harus diwajibkan untuk bongkar kaleng karena jalur ini untuk LCD-nya masuk di bagian bawah
CPU dan eMMC langsung ke bagian power juga. Kita wajib untuk membongkar kaleng, hati-hati ya, bisa pakai metode congkel, bisa pakai metode pakai blower, tapi untuk amannya bisa pakai metode congkel saja ya, pakai tang gitu aja. Ini pelindung panasnya dan kita akan coba untuk bongkar bagian yang kita khususkan di IC driver lampu untuk Oppo A92 ini. Kita coba percepat ya untuk pembongkaran kalengnya. Oke, setelah terbongkar kita akan coba cek pakai multimeter digital ya untuk hambatan dalam di setiap komponen yang aktif ini. Untuk bagian driver lampu ini ada coil, ada kapasitor, ada dioda sebelum masuk ke bagian IC power. Jadi kita akan coba cek pakai multimeter digital berapa hambatan dalam, apakah bocor atau tidaknya bagian kapasitor, terdeteksi short atau tidaknya. Kita gunakan untuk multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Jangan salah, untuk probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita coba cek untuk titik ukur kapasitor dulu ya. Ada hambatan dalam, berarti bisa dipastikan kapasitor tidak ada masalah, tidak bocor. Kita akan fokuskan pakai Bosch Herso ya, biar teman-teman bisa lebih detail untuk mengetahui di manakah letak jalur yang harus kita cek ya, yang harus kita ukur satu persatu, dimulai dari kapasitor, coil, dioda, dan IC driver lampu itu sendiri. Untuk coil di sini saya rasa tidak ada masalah ya, tapi kita akan coba cek sebelum masuk ke PM IC power itu. Kita akan coba cek satu persatu di manakah letak jalur yang putus ataukah jalur yang short sebelum kita bisa vonis apakah memang benar IC ataukah komponen-komponen kecil pendukung yang bermasalah. Oke, kita cek lagi untuk dioda atau buzzer di skala dioda buzzer pakai multimeter digital. Probe merah kita hubungkan ke ground seperti ini ya, agak terang, jadi saya akan coba perjelas di sini. Untuk cahayanya karena terlalu terang juga nggak kelihatan di layar. Ada hambatan dalam di setiap titik ukur yang kita cek, berarti bisa dipastikan untuk jalurnya saya rasa tidak ada masalah ya. Untuk kapasitor, resistor, coil atau lilitan beserta IC yang terhubung saya rasa tidak ada masalah. Jadi kita akan coba cek sebelum masuk ke IC, berarti bisa jadi di soket ini sebelum kita beranjak ke IC power. Untuk bagian driver lampu dan komponen kecil pendukung tidak ada yang putus. Dan saya ketahui di sini untuk konektor LCD di PCB kok sedikit korosi ya. Mungkin karena efek kena air. Bisa jadi bagian LCD mungkin bermasalah ini. Saya coba cek. Kita coba pakai mikroskop ya. Ini kemungkinan untuk LCD-nya saya rasa tidak ada masalah. Tapi di bagian konektor LCD di PCB saya rasa ada sedikit korosi ya. Ini jalur yang oranye pink. Untuk yang oranye pin nomor 1 ya, itu berarti LED anoda. Ini yang dicurigai. Ini saya rasa ada sedikit bekas kena air ya, menyebabkan korosi di bagian pin nomor 1. Di keterangan Bosch Herso itu LED anoda ya, LED A itu, dan untuk yang pink itu LED katoda.
untuk LED anoda masuk ke bagian kapasitor dan driver lampu itu sendiri ya. Jadi memang ini wajib kita cek terlebih dahulu sebelum kita vonis di bagian IC-nya. Kita akan fokus pakai mikroskop kali ini, apakah benar untuk pin nomor 1 LED anodanya bermasalah karena jalurnya masih aktif sampai ke IC. Apakah sebelum masuk ke LCD bermasalah ya di bagian konektor pin nomor 1 di PCB ya, konektor LCD di PCB. Dan bisa teman-teman ketahui di sini memang bekasnya seperti ini ya. Kalau kena air itu agak mengerak, kotor seperti itu. Bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, ternyata saya rasa memang benar adanya untuk pin nomor 1 konektor LCD di mesin ini kayaknya nggak terhubung dengan bagus ya. Setelah kita coba bersihkan, pin nomor 1 ini saya rasa memang ada permasalahan di bagian konektor LCD di PCB. Jadi kita akan coba kerik-kerik jalur untuk mengaktifkan kembali. Apakah memang benar untuk kerusakan Oppo A92 di bagian layar ya, yang tidak tampil lampunya, displaynya ada gambar tapi tidak kelihatan, itu karena lampunya yang bermasalah. Dan kita ketahui kita sudah cek ukur-ukur hambatan dalam di driver IC dan komponen pendukung yang lain, tidak ada masalah, tidak ada yang bocor dan semua hambatan dalam terdeteksi. Sebelum kita masuk ke bagian power, kita cek terlebih dahulu di bagian soket LCD-nya ya. Jadi saya sendiri seharusnya ini cek pertama itu soket LCD dulu, dan kita ketahui ternyata memang korosi seperti ini. Fokus juga di bagian LCD-nya untuk konektor LCD-nya, bukan di PCB tapi di LCD-nya untuk pin 1. Ini ternyata tidak kena imbasnya, jadi murni ini imbasnya kena air di bagian PCB ya. Biasanya itu kalau di bagian PCB konektornya bermasalah, untuk LCD-nya juga bermasalah. Tapi ternyata ini LCD-nya masih bagus saya rasa. Saya coba kerik-kerik, saya akan coba fokuskan di bagian pin nomor 1 itu ya, LED anoda itu. Apakah ada jalur yang bermasalah atau tidaknya. Ini saya rasa sudah aman ya, tidak perlu kita gantikan, mungkin hanya sedikit resolder saja karena tidak ada masalah saya rasa. Oke, lalu seperti apa untuk proses perbaikan selanjutnya setelah kita coba untuk cek konektor di PCB dan di bagian LCD tidak ada masalah. Lanjut di part selanjutnya. Di part kedua pastinya tetap bersama Merapi Flasher Channel.